وسلم على رسول الله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك ومجد على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، زيادة الحبائب الفضلاء والأساتذة الكرماء والحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di malam yang mulia, dalam keadaan yang mulia. Dan alhamdulillah dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Amin. Alhamdulillah kita hadir bersama Sayyidul Wali Habib Rahman Al-Kahf dan juga guru kita Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kahf dan juga para habaib Habib Zaki Segar, Habib Kamal Segar, Habib Salim Al-Kahf dan yang lainnya. Insya Allah berkumpulnya kita dengan para alim ulama, para habaib, para asatid. Insya Allah berkumpulnya kita dengan orang mulia, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sekarang berada pada malam yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa? Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, makna hadis. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Penghulunya hari itu hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang Allah sangat mulia dan juga dimuliakan oleh Allah, dan Allah memuliakan orang yang memuliakan. Makanya di hari Jumat kita harus banyak beribadah kepada Allah. Amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, jangan lupa amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah. Dosa pun, maksiat pun dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati. Iya. Banyakin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum, percepat-cepat dalam mencari kemaghfirahan Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika falyatanafasul mutanafisun. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba. Ya, khususnya di hari Jumat ini, yang mana di Sayyidul Ayyam, alhamdulillah pada malam ini juga kita dapat berkah tambahan. Iya, karena hujan ini berkah daripada Allah. Hujan berkah daripada Allah, apalagi turunnya di malam yang diberkahi oleh Allah. Berkah pokok barokah. Iya, berkah di atas keberkahan yang kita dapatkan. Insya Allah nikmat ini kita harus pertahankan. Insya Allah nikmat ini kita harus jaga. Jangan sampai nikmat yang besar ini kita hilangkan. Apakah bisa nikmat itu hilang daripada diri kita atau kita menghilangkan nikmat? Bisa. Kenapa? Kata ulama, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Apabila kalian berada di dalam nikmat Allah, di dalam keadaan Islam, iman, dalam keadaan dekat sama ulama, dalam belajar, keadaan baca maulid, keadaan baca ratib, baca tahlil, zikir kepada Allah, ini nikmat dari Allah. Idza kunta fi nikmatin, apabila kalian dalam nikmat dari Allah, far'aha, maka jaga itu nikmat. Jangan sampai itu nikmat itu hilang. Jaga, ikat itu nikmat dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Apakah nikmat itu bisa hilang? Ya. Dengan apa nikmat itu hilang? Fa innal ma'asi, sesungguhnya maksiat. Apa itu maksiat? Pekerjaan yang dilarang oleh Allah, pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, itu maksiat. Fa innal ma'asi, sesungguhnya maksiat tuzilu, menghilangkan ni'am. Nikmat. Jadi kita punya satu nikmat nih, ya kan? Tapi kita masih nikmat yang lain itu hilang doang. Bukan nikmat itu doang hilang.
Tidak kunta fi nikmatin. Kalau kita bahasa Arab kita bahas, tidak kunta fi nikmatin. Nikmat itu mufrad, satu. Fa inal ma'asi tuzilu ni'am. Ni'amun ini jamak. Banyak nikmat. Satu bermaksiat, nikmat-nikmat yang banyak sama kita dihilangkan sama Allah. Contohnya, kita dapat dalam keadaan sehat. Nikmat dari Allah. Kita maksiat sama Allah. Sehat kita dihilangkan sama Allah. Badan kita dikasih lemes. Penglihatan kita agak rabun, kuping kita agak kurang dengar. Ya, nikmat yang banyak hilang karena satu maksiat. Ya, makanya hati-hati sama maksiat. Ya, makanya insya Allah di malam yang mulia ini yuk sama-sama kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin dekat sama Nabi semakin beruntung. Ya, apa yang berkaitan sama Nabi itu kita semakin beruntung. Sama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalagan an zainil wujud. Apapun sifat yang baik itu akan terdapat kepada diri Nabi Muhammad. Kita melihat sifat baik. Ada orang saking baiknya bersedekah. Nabi Muhammad lebih baik lagi sedekahnya. Kita melihat ada orang pemberani. Nabi Muhammad lebih berani lagi. Ada orang sopan santun. Nabi Muhammad lebih sopan lebih santun. Ada orang ramah, Nabi Muhammad lebih ramah. Iya, makanya apa dalam maulid juga? Billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kama tuziha anil qulubi rana. Jadi katakan di dalam kita maulid diulami. Billahi demi Allah, qasam. Ya sumpah ini. Karir, ulangilah, perbanyaklah, teruslah mengulang-ulang. Karir zikra wasfi Muhammad dalam menyebut sifat-sifat Nabi Muhammad kema tuziha anil qulubi rana, karena dengan mengulang-ulang sifatnya Nabi Muhammad hati kita, kotoran yang ada di hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makanya di hari Jumat perbanyak sholawat kepada Nabi. Banyakin sholawat sama Nabi. Gimana sholawatnya sih? Gimana aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad boleh. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibil qulub pada waya boleh. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik boleh. Atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan nafta salat ainul bin nadar wa udhunun bi khabar boleh. Sholawat apapun, yang penting bersholawat sama Nabi. Orang yang ngomong sholawat orang yang rugi. Orang yang ngomong sholawat orang rugi. Kenapa? Karena orang yang sholawat itu orang beruntung. Kenapa? Satu kali bersolawat, 10 kita dapat rahmat. Rugi apa untung? Untung sekali dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali solawat, tapi Allah kasih 10 rahmat. Untung enggak? Untung. Masallah alaihi marrawahid sallallahu bi asyra, kata Nabi. Orang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepada dia atau memberikan rahmat kepada dia 10 kali. Untung apa enggak? Kalau 10 kali, 100 kali Allah kasih rahmat. Kalau kita 100 kali kita sholawat 1000 Allah kasih rahmat. Kalau kita 1000, 10.000 Allah kasih rahmat. Itu pahalanya sholawat kepada Nabi. Ya, makanya perbanyak sholawat kepada Nabi, supaya kita semakin kenal sama Nabi dan semakin dikenal sama Nabi. Orang yang sholawat sama Nabi, dia semakin kenal sama Nabi. Begitupun Nabi semakin kenal sama dia. Jangan kita kira kita banyak sholawat kita doang kenal sama Nabi. Bukan itu aja, tapi Nabi juga kenal sama kita. Nabi kenal sama kita. Nabi kenal sama kita. Oh, itu dikenal sama Nabi. Hah? Dikenal sama Nabi ini makom yang amat sangat tinggi. Dikenal sama Nabi. Kita kenal sama orang soleh. Hebat enggak? Hebat. So, kita kenal sama Habib Hasan, kita kenal sama Habib Rizik, kita kenal sama Habib Zina, kita kenal sama Habib Umar, kita kenal sama ulama-ulama besar. Hebat, orang yang hebat kenal sama para ulama. Dan lebih hebat lagi apa? Dikenal sama ulama. Dikenal sama orang soleh. Ini suatu yang lebih hebat. Karena orang soleh yang mengenal kita. Kalau kita kenal sama orang soleh udah biasa. Iya. Kalau dikenal luar biasa. Kita kenal sama Nabi emang wajib hukumnya. Tapi kita dikenal sama Nabi, ini suatu yang amat sangat hebat. Ya, kalau kita udah dikenal sama Nabi, Allah, itu mau apa? Dikasih sama Allah. Karena Nabi itu Habibullah, kekasihnya Allah. Allah cinta kepada orang, cinta kepada kekasihnya.
Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, Allah bakal cinta sama kita. Ya kan? Kalau Allah udah cinta sama kita, Allahu Akbar. Kalau kita udah dapat cinta dari Allah karena cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Dalam hadis tidak ahabballahu abdan nada Jibril. Apabila Allah udah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril panggil Allah kalau Allah udah cinta sama seseorang. Allah bilang, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku Allah mencintai seorang hamba. Fa ahibbahu, maka kamu juga wajib untuk cinta kepada orang tersebut. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril cinta kepada orang tersebut. Tsumma yunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil orang-orang penduduk langit. Orang penduduk langit daripada malaikat, daripada di seluruh makhluk yang ada di langit dipanggil oleh Jibril. Ya ahla sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Wahai orang-orang penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, maka kalian wajib untuk cinta kepada itu orang yang dicintai oleh Allah. Fa yuhibbuhu ahlu sama. Maka orang-orang penduduk langit cinta kepada orang tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian setelah Allah cinta kepada orang tersebut, Jibril cinta kepada orang tersebut, penduduk langit cinta kepada orang tersebut, apa yang terjadi? Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Allah meletakkan kecintaan kepada orang yang ada penduduk di bumi untuk cinta kepada dia. Jadi dengan kata lain, orang yang dicintai oleh orang penduduk bumi, pada hakikatnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ada ulama dicintai sama masyarakat, dicintai oleh penduduk bumi. Pada hakikat Allah udah cinta kepada dia. Allah cinta sama dia, Jibril cinta sama dia, penduduk langit cinta sama dia. Akhirnya orang yang di bumi pun cinta kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dia mendapatkan kecintaan Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Karena dia mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cara untuk mencintai Nabi itu tadi kita baca maulid. Tuh. Ya di maulid itu ada sifat-sifat Nabi kalau kita paham. Jadi maulid itu sifat-sifat Nabi, cerita tentang Nabi. Semakin kita baca, banyak kita baca maulid, semakin kita kenal sama Nabi. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, sungguh, lam tauhid juga, sungguh, karena telah ada lakum, nih lakumnya nih, bagi kalian wahai umat manusia, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, suri toladan yang amat sangat baik. Jadi suri toladan yang sangat amat baik ada pada diri Rasulullah itu untuk siapa? Untuk kita lakum, kita sebagai umatnya Nabi. Iya. Terus gimana cara mengetahui sifat-sifat Nabi? Di antara cara mengetahui sifat-sifat Nabi yaitu dengan membaca maulid Nabi. Kenapa harus baca maulid Nabi? Karena di dalam maulid Nabi di situ banyak sifat-sifatnya, diceritakannya sifat-sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lucu kalau ada orang benci sama maulid. Kenapa? Seakan-akan orang yang benci sama maulid ini orang yang nggak mau mengenal Nabi Muhammad. Orang yang nggak pengen tahu sifatnya Nabi Muhammad. Orang yang nggak cinta sama Nabi Muhammad. Orang yang nggak pengen syafaatnya Nabi Muhammad. Orang yang nggak mau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak langsung begitu. Orang benci sama maulid, apa yang dia benci? Di maulid atau solawat? Dia nggak mau. Dia benci sama maulid seakan-akan dia benci sama solawat. Iya, padahal solawat ini perintah Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Diperintahkan kita sama Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman. Jadi Allah ikat orang-orang beriman itu dengan bersolawat kepada Nabi. Jadi hati-hati orang yang nggak mau bersolawat sama Nabi, ditakutkan dia kurang keimanannya, kurang sempurna kalau dia nggak mau bersolawat sama Nabi.
Ya, 5 menit banyak sifat Nabi. Sehingga kalau kita tahu sifat Nabi, kita menjadi hamba yang mengenal Nabi. Kalau kita udah menjadi hamba yang mengenal Nabi, kita akan menjadi hamba yang kita kepada Nabi. Kalau kita udah cinta sama Nabi, insya Allah di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan kehidupan kita di dunia. Kita pengen hidup kita di dunia ini dengan cinta sama Nabi Muhammad, agar di akhirat kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Emang benar kalau di akhirat kita bisa dikumpulin sama Nabi Muhammad kalau kita udah cinta kepadanya? Ya. Kenapa? Karena Nabi bilang almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintainya. Kalau kita cinta sama Nabi, di akhirat kita dekat sama dikumpulkan sama Nabi. Ketika di padang mahsyar, Anda tahu padang mahsyar? Ini gedenya, masya Allah. Padang yang amat sangat luas, akan tetapi luasnya itu lahan terasa sempit. Kenapa? Karena orang dikumpulkan dari orang zaman Nabi Adam nih, dibangunin lagi sampai akhir zaman dibangunin. Orang bertumpuk-tumpuk, matahari sejengkal, orang banyak keringetan panas, banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Akan tetapi kalau kita di dunianya cinta sama Nabi, hormat sama Nabi, mengagumi Nabi, mengikuti sunnahnya Nabi, di akhirat nggak di situ tempatnya. Di mana tempatnya? Bersama Nabi. Apakah Nabi tempatnya berdasar-berdasarkan orang? Enggak. Yoma fi dhillil arsy yoma la dhilla illa dhilluh. Di hari itu fi dhillil arsy dikumpulkan kita di naungan arsy, di naungan Allah Subhanahu wa taala. Ditaruhnya di tempat VIP. Ya, di dunia ada tempat VIP, tempat yang nyaman, yang enak. Di akhirat juga sama. Fi dhillil arsy yoma la dhilla illa dhillullah. Di dhillil arsy, di naungan arsy, di naungan Allah. Yang mana di situ nggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa dapatkan kalau kita di dunianya kita sama Nabi. Makanya kita harus dekati Nabi, harus cintai Nabi, harus sayangi Nabi, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kita ikuti, kita yang beruntung. Kita ikuti, kita yang senang. Kita ikuti, kita yang tenang. Kita ikuti, kita yang berbahagia. Kita ikuti, kita yang sentosa. Kita ikuti, kita yang mendapat berkah. Kita ikuti, kita yang mendapatkan nikmat. Ikuti, tahtadu kata Allah. Apabila kamu taat kepada Muhammad, Nabi Muhammad taat dengan perintahnya Nabi Muhammad, tahtadu dengan taat kepada Nabi Muhammad, ini bisa menjadikan sebab hidayah untuk diri kita. Ya. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad, insya Allah ketaatan kita kepada Nabi Muhammad menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Karena ketaatan kepada Nabi Muhammad itu ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bilang man yuti'ir rasul atau Allah. Orang yang taat kepada Rasulullah, maka hakikatnya sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad gak bakalan ngajarin sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Karena Nabi Muhammad gak bakalan mengajarin sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad gak bakalan mengerjakan sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Karena Nabi Muhammad selalu mengerjakan sesuatu yang diridhoi, yang disenangi, yang dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cintai Nabi Muhammad sama aja kita udah cinta kepada Allah. Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk cinta kepada Allah. Insya Allah. Makanya di malam Jumat ini banyakin sholawat sama Nabi. Banyakin sholawat kepada Nabi. Berapa? Jangan pakai berapa. Paling dikit 300, paling sedikit. Paling banyak terserah ente. Tidak. Paling banyak terserah ente. Ente bisa 1.000, lebih bagus. Ente bisa 2.000, lebih hebat. Ente bisa 5.000, lebih dahsyat. Makin banyak semakin bagus. Ini hari Jumat. Ya, yang mana salawat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lantunkan kepada beliau di hari Jumat ini, salawat kita menjadi salawat yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kalau hari selain Jumat, kalau kita bersalawat kepada Nabi,
Ini Allah menciptakan satu malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Allah cipta kita Muhammad. Selain hari Jumat, ini Allah ciptakan satu malaikat yang kerjaannya untuk menyampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Jadi setiap hari kita bersolawat, kenapa? Kita ke satu malaikat kerjaannya nyampein salawat kita kepada Nabi. Akan tetapi apabila kita bersolawatnya di hari Jumat atau di malam Jumat, ini salawat kita didengar langsung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar suara kita. Semakin kita sering, Nabi Muhammad semakin kenal ini siapa ini. Semakin tahu, semakin kenal sama kita. Apabila kita bersolawatnya di hari atau di malam Jumat. Makanya kerjain sunah-sunahnya Nabi Muhammad. Ya, kerjain sunah-sunahnya Nabi Muhammad di hari Jumat. Besok kembali baca surat Kahfi. Ya, sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat atau malam Jumat, baca surat Kahfi. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jumat ada Allahu lahu ma baina Jum'atin, kata Nabi. Barang siapa yang baca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberi dia perlindungan antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Dilindungi dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khususnya lagi malam itu baca surat Tabarok, dawamin setiap malam baca surat Tabarok. Kenapa kalau orang baca surat Tabarok, dia mani atau min adzabil qabr, kata Nabi. Orang baca surat Tabarok ini kalau di istiqomah dawam, maka surat Tabarok ini akan menjadi surat yang mencegah dia daripada azab kubur. Begitu juga baca surat Hamim Al-Bukhar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baca surat Hamim Bukhar setiap malamnya, tidaklah dia meninggal di malam tersebut kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga baca surat Waqiah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka surat Waqiah fi kulli lailah lam tusibhu faqah. Orang yang baca surat Waqiah setiap malamnya lam tusibhu faqah, ini orang gak bakalan jadi miskin. Baca surat Yasin, baca yang lain-lainnya. Ya, kenapa? Karena amalan yang dilakukan di malam Jumat ini amalan yang amat sangat dahsyat, pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan sunah-sunah Nabi, pakai siwak, pakai minyak wangi, datang ke masjid, banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena satu sunnah yang kita lakukan itu perlu kita ketahui. Satu sunnah yang kita lakukan, Allah memberikan satu titik cahaya pada hati kita. Itu satu sunnah. Sunnah apa? Apa-apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Apa-apa yang dilakukan Nabi, apa-apa yang diperintahkan Nabi, apa-apa yang diridhoi Nabi, itu namanya sunnah. Aqwal wa af'al wa takrir. Itu sunnah Nabi. Dia apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan, itu dapat sunnah Nabi. Melakukan apa yang diperintahkan Nabi, itu sunnah Nabi. Melakukan apa yang diridhoi oleh Nabi, itu sunnah Nabi. Iya, ini kalau kita melakukan sunnah Nabi, semakin banyak cahaya yang ada di pada hati kita. Kalau hati kita udah bercahaya, insya Allah kita bakal gampang dalam ibadah, semangat dalam takwa dan taat. Banyak pengen bersedekah, pengen silaturahmi, berbuat amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sering silaturahmi, berbaik sangka kepada orang lain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, saling tetangga itu akur, sopan santun, ramah tamah. Ini tanda kalau orang hatinya udah banyak cahaya. Ya, hatinya udah banyak cahaya. Di antara sebab supaya kita mendapatkan banyak cahaya dari Allah, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Walladzina amanu bihi, orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan orang-orang yang menolong syariatnya Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad, wattaba'u nura alladzi unzila ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ulaika humul muflihun, maka ketahuilah sebenarnya mereka orang-orang yang beruntung. Kalau kita mau beruntung, kita harus yakin sama Nabi Muhammad. Kalau kita mau beruntung, kita harus memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau kita mau beruntung, kita harus membela Nabi Muhammad, agamanya Nabi Muhammad, membela syariatnya Nabi Muhammad, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan
kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Semoga kita hari diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, kepanjangan umur kita, kesehatan badan kita, jauhkan bala penyakit daripada diri kita, dan semoga guru kita diberi umur yang panjang, rezeki yang banyak, jauhkan bala penyakit daripada dirinya, dan diberikan keistiqomahan dalam mendidik kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan oleh guru kita Habib Segaf dan Habib Segaf, nama aslinya Habib Abdullah Ahmad.